Halo guys, balik lagi bersama kita di OPW Obrolan Para Wibu Duso. Sebenarnya konsep malam ini. Baru juga mulai, udah males. Tapi demi penonton-penonton setia Betul, para demi PW PW Gumi. Loh, ini semua gue lakukan demi kalian guys. Minumnya ya. Iya minumnya. Sebenarnya gue nggak nge-vape guys, cuman Angkat gelas kalian. Campolai. bisa kayak gitu ya? Gimana Pak hari ini Pak? Sehat? Ngantuk. Gue lagi dan rekor jam 10:30 malam, bayangin lo. Semua ini demi apa? Demi PW Gumi. Enggak. Bacot betul. Baca pertanyaan PB Bumi ini. Demi stok konten. Mau habis. Isinya keluh kesah jadi. Ini keluh kesah. Keluh kesah. Keluh kesah OPW. Keluh kesah OPW. Nggak ada serius. Tolong motetnya. Ya, Tolong monet. monet ya. Konten apa ini? Ini obrolan kosong. Kosong banget. Emang lagi kesel sih. Gara-gara game Wibu kemarin. Game ibu. Iya. Kacanya RNG. Iya. Game kuda kemarin udah parah banget sih. Tapi biarpun gamenya kayak gitu, voice-nya Pak. Adem ya. Sembriwing ya. Semriwing. Iya. Apalagi suara si Resower. Waduh. Kuda loli. Kita Kayaknya saya akan menjauh dulu ya. Ya kuda loli Pak. Asik banget Pak suaranya Pak. Merdu gitu. Renyah. Renyah. Kok. Kayak kempek ya. Iya, betul. Renyah banget sih. Tapi kok bisa ya suara-suara kayak gitu? Itu kan diisi sama orang kan? Orang. Tapi maksudnya dan belum tentu yang isi suara itu Resower kan karakter yang nggak di bawah umur juga sih, muda lah. Karakter muda belum tentu yang isi muda juga kan? Betul, gitu kan. Kadang kayak yang isi suara bisa umur 30 tahun ke atas. Nah, itulah kehebatan para voice actor. Voice actor. Ya, kita sebutnya voice actor atau voice actress gitu ya. Kalau Itu nggak ngerti voice suara- actor atau aktris itu pengisi suara. Pengisi suara. Ya kan? Biasanya kalau nonton kartun hari Minggu ada pengisi suaranya kan, ya kan? Nah, kayak Oni Sarial gitu kan, kalau Indonesianya, iya, dengan Oni Shinchan, gitu kan, Shinchan. Oni Sarial gitu kan. Nah, Kalau barangkali kalian nggak nonton kartun, paling inilah pasti nggak asing sama dingin tapi tidak kejam. waduh. Dah, itu juga berkat suara dari para voice actor ya. Betul. Bisa sampai memeable itu. Itu meme banget sih Pak, suara itu. Dingin tapi tidak kecil. Iya, dingin tapi tidak kejam. Itu game MOBA kan ya? Dari game MOBA ya? Dari game MOBA. Game MOBA. Dari MOBA. Salah satu karakternya kan di situ. Iya, tapi udah dihilangin voice itunya. Bilangin. Sumpah. Maksudnya jarang denger lagi. Oh, jangan denger lagi tapi keren loh, kok dilangin? Apa ya? Karena banyak apa namanya? Banyak lain yang itunya. Oh, lainnya nggak itu doang. Lain doang, gitu kan. Lain aja gacha ya. Iya sih, betul. Nah, iya ya anjing, lain aja gacha. Lain voice line-nya aja gacha. Ada voice line SSR. Dingin tapi tidak kejam. Voice line-nya. Itu berarti berkat para voice actor dan aktris ya. Iya, Bisa betul. sampai sekeren itu dong. Betul, ya kan? Dan di game. Kadang kita pun ya ngerasa aneh gitu kan ketika apa namanya voice actornya yang tidak sesuai dengan suasana gitu ya kan. Biasanya kan kalau misalnya ada di anime gitu kan ada yang perannya sebagai Joker ya kan, Iya ada. ya kan suasananya sedih tiba-tiba ngelawak gitu Iya, kan, iya. ya kan agak gimana gitu kan. Nah itu bisa mempengaruhi suasana kita nonton Pak. Iya sih pasti. Iya kan. Pasti. Nah, misalnya lagi Kaori lagi mati gitu kan, lagi dari kematian gitu kan, tiba-tiba guys gitu kan. Si Arima kan tanpa sebab dan yang jelas gitu. Dingin tapi tidak kecil.
tolol ya. Iya tolol ya. Iya kalau baru kepikiran sekarang kalau nonton anime kadang nggak terlalu merhatiin voice actingnya ya. Iya, kadang kita nggak terlalu merhatiin gitu kan. Padahal kan di balik apa namanya ekspresi, di balik apa namanya Layar. perawakan gitu kan, terus di balik apa namanya Epicnya suatu scene ya. efeknya scene gitu kan, itu juga bisa dipengaruhi oleh narasi dari si voice actor tersebut. Ya kan? Oke. Iya, kadang scene epic loh. Contoh kayak scene yang sekarang kayak I Am Atomic kan. Wah, itu sih real sih itu. Lu bayangin, kita pasti nunggu dong scene I Am Atomic itu dong. Tiba-tiba di suatu momen si voice aktornya ngelucu gitu. Ketawa dulu. Udah gini seng. Nah itu juga Pak, yang apa namanya scene I Am Atomic-nya tuh, ya kan? Nah itu sebenarnya yang kedua, I Am Atomic kedua dipakai tuh, yang pas di si scene-nya lagi ditusuk sama banyak itu tuh, Banyak pedang. ya Iya. kan? Aha. Nah itu tuh dikirain bakal se-epic yang I Am Atomic yang pertama Pak. Oh. Iya ternyata kan, aduh kok kempes gitu Iya. rasanya gitu kan, kayak anti klimaks. Anti gitu. klimaks ya. Arise. Gak ada lah. Nggak ada. Oh hero. Sempet jadi itu juga kan Rise kan ya waktu yang kemarin kita bahas juga kan. Iya. Yang anime Arsenal. Ya ada Arsenal. Si itu juga kan banyak dari wibu Eropanya kan ngerasa nggak pantas Pantes Pak. ngomong Arise itu kan. Sampai voice aktornya agak ke-trigger kan. Iya. Agak ke-trigger katanya kalau masih protes bakal diganti Weki. Weki. Bukan Arise. Itu aja tuh di meme-nya tuh. Di official di Twitter dia kalau nggak salah. Waduh. Dia ketika gitu. Ke-trigger. Dia ke-trigger. Hashtag baper. Tapi emang iya, kadang untuk beberapa komunitas wibu ya ekspektasi mereka terlalu tinggi. Iya sih. Iya. Ya. Harus seperti sesuai mereka gitu. Iya. Harus sesuai standar penonton. Iya, standar penonton. Iya. Memang tidak salah. Iya. Karena kan yang menikmati kan para penonton. Bapak-bapak kan, ibu-ibu Iya. semuanya. Betul, ya kan? Tapi kan harus mempertimbangkan gitu. Ya, tapi mau gimana Pak? Kan karena profesional Iya. gitu kan. Mereka mau tidak mau harus membawakan karakternya Hmm. dengan baik gitu kan. Tapi Pak, ada satu voice actor yang bikin saya kesel, Pak. Kenapa tuh? Iya. Apa namanya? Voice actornya itu dia tuh selalu dipakai untuk MC harem, Pak. MC harem. MC harem, Pak. Berarti belum halal tuh MC-nya. Enggak, itu haram. Oh, haram ya. Anjir. Itu haram ya, itu haram. Ini harem. Ya? Harem. Harem. Pengumpul waifu-waifu. Pengumpul waifu. Waifu. Dan yang selalu dipakai itu adalah voice actornya Bapak ini, Pak. Oh iya. Iya. Selalu kena ya Anda dia selalu episode ya. Kena hulu Anda ya. Nih anime harem, ya kan? Lihat voice actornya. Ini lagi orangnya. Mungkin spesialis dia. Spesialis harem. Spesialis harem. Memang. Dan voice actor juga yang ini anime baru ya. Level ni Chipkara. Oh iya. Ya. Ya itu. Yang ngisi suara si heroin si Fenris. Fenris. Ya Fenris. Ya. Itu kan udah berumur ya. Iya betul. Udah berumur banget. Udah dia voice actor senior lah. Senior. Dan dia mengklaim bahwa sebenarnya dia malu untuk bernyanyi atau menyanyikan opening lagu di anime dia sendiri. Kayak udah gak pantas ya. Iya, dia ingat umur, Pak. Iya. Dia nyanyi gitu ya. Merasa malu. Masa? Dia merasa malu gitu ingat umur harus dapat karakter yang Lucu banget gitu kan. sok moe gitu kan. Biarpun dia emang gede ya bayarannya. Iya betul, karena kan senior. Iya senior, fee-nya kan udah tinggi. Tinggi gitu kan. Ya, Dari betul. dan karakternya juga kan gede. Karakternya gede. Iya, impact di ceritanya. Iya betul. Kan kalau jadi berubah jadi hewan kan gede. Iya, gede Jadi banget. vendornya kan. Iya, gede Jadi banget. itu, jadi vendornya gede. Iya. Selain gede apa lagi yang gede? Namanya udah gede. Iya, namanya udah gede. Iya, betul. populer. Gitu. Populer banget ya. Kenapa jadi bahas itu? Kita balik lagi ke VA, Pak. Iya, ke VA. Ya, BTW nih Pak, punya VA yang
terkenal yang Bapak tahu nggak Pak? Gitu. Atau misalnya Bapak, wah kalau misalnya ada VA ini, saya pengen nonton deh, gitu loh. VA, jujur ya, kalau VA saya nggak tahu nama-namanya. Cuman kayak kadang kayaknya VA-nya ini deh dari suara. Kan setiap voice actor kan punya ciri khas suara masing-masing. Iya kan? betul. Si pengisi suaranya Tatsu ya. Kalau Tatsu nggak terlalu tahu. Tetsu. Si Nanami. Nanami. Siapa ya. sih namanya? Itu Bapak Kenjiro Suda, Pak. Si Bapak Kenji. Iya, Bapak Kenjiro Suda. Itu the man, the myth, the legend itu, Pak. The Man, the Myth, the Legend. Yoi. Gitu loh. Itu udah melegendaris itu Pak namanya, Pak. Dia, Pak Kenjiro Suda. Kenji sudah ya. Dan itu apa namanya, dia pertama kali booming itu dari anime ini, Pak. Anime Main gaple. Yoi. Anime Summon. Iya. Mengisi bapak kita semua kan. Kaiba Seto. Iya, Kak Seto Kaiba ya. Iya. Betul kan? Iya betul, Kak Seto. Iya. Dia pun pernah cosplay jadi Seto Kaiba bukan? Iya betul. Betul, Seto Kaiba. Iya, Bapak Seto Kaiba. Ya, itu the real sih, Pak. The myth, the legend. Udah the myth, the legend ya. Tapi gurih banget Pak suaranya Pak. Gurih Pak asli. Gurih banget. Ya. Itu di kalangan para MC laki-laki Pak ya. Disembah dia, Pak. Disembah dia, Pak. Iya, ada meme-nya kalau nggak salah Pak. Ada meme-nya. Sampai ada meme. Mereka ngucapin line yang sama, gitu kan, dari yang MC biasa kayak Bapak ini. Betul. Ya, MC bapak-bapak ya, yang bukan Kenjiro Sudanya. Ya, suara dia agak ngedip gitu kan. Sama suaranya Kenjiro Suda Pak. Wah, gila Pak. 可愛いはもうすぐ消費期限俺の可愛いはもうすぐ消費期限俺の可愛いはもうすぐ消費期限 Itu bener-bener rasanya kayak jelum gitu anjir. Bisa ya suara kayak gitu ya? Bisa loh Pak, asli Pak. Tuh dia pasti makan kroto atau gimana? Waduh. Asli loh. Maksudnya dari suara beliau ya. Iya Pak. Scene yang terbaru lah, epic Nanami ngejambak si rambut kuncir kuda. Kucir kuda. Cuma nanyain doang tapi Kayak membekas sih. iya membekas banget loh. Banyak tapi kalau bukan si Kenji ya yang ngisi ya, tuh Iya. Nanami kayaknya nggak bakal terkenal itu sih. Itu kan dia karakter sampingan ya itunya kan. Support. Kan? Karakter support. Iya. Namun karena mungkin dari suara beliau sampai beberapa wibu-wibu cewek ya. Iya. Pada pengen dijambak sama Dedi Nanami. Waduh. Itu sampai itu loh Pak di studio VA-nya, gitu kan, diklip loh Pak sama si krunya Pak. Diklip Pak. Jadi apa? Line terakhirnya si Nanami kan yang menyerahkan sama Itadori itu kan, ya kan, atau sama Kaseta gitu, ya kan. Wah itu bener-bener kayak epic banget tuh pas di klip di studionya tuh Pak. Ada tuh di Twitter apa di apa namanya di Reels tuh pernah ada. Dari Gitu. video pas pengambilan suara Pas itu. pengambilan suara terakhirnya gitu kan, terus dia selesai Baper gitu pulang kan? Enggak baper gitu kan. Saya kira baper itu dia ya, pulang. agak-agak nangis sih. Iya. Agak nangis sih karena dia kan kayak menyukai banget karakter Nanaminya sebenarnya Pak. Jadi emang ada VA yang profesional sampai mencintai karakternya itu. Sampai intu banget ya. Intu banget. Intu Pak. banget. Tapi ada nggak VA itu kan VA cowok kan? Cowok. VA cowok ngisi suara cewek. Ada Pak. Ada. Ada Pak. Anjing. Ada Pak. Dan lebih Cewek daripada cewek. lebih cewek daripada cewek Pak. Agak berbahaya ya. Agak berbahaya ya. Ada pernah di talk show-nya di Jepang itu, ya kan, yang ngundang VA-nya cowok, gitu kan. Nah, VA-nya si cowok, tapi dia ngisi suaranya cewek, Pak. Ngisi suara cewek. Tapi moe, Pak. Anjing. Serius, Pak. Asli, Pak. Ada klipnya saya pernah lihat, Pak. Kayak gimana ya? Kayak dia bisa ngeprank temennya tuh. Lu bayangin nih, temennya udah nikah. Iya. Dia udah nikah kan? Iya. Tiba-tiba dia telepon malam. Kayak di Grand Blue ya. Iya. Nelpon nih malam-malam nih. Sayang. Kamu lagi di mana? Ribut sama istrinya. Pasti sih itu. Enggak, ini teman masa suaranya cewek. Wah. Sotawi bang namanya. Hah? Sotawi. Sota Aoi. Oh, nih kata tim nih namanya Sotawi ya. Iya. Yang suara apa? Spesialis cewek. Dia voice Cowok, aktor cowok, cowok, tapi spesialis cewek. Suara cewek. Istimewa. Dia nggak pernah ngisi buat Cowok? cowok. Wah. Jarang. Oh. Jarang. Oh. Oke. Apakah dia sebenarnya cewek dalamnya? Harus dibuka sih. Tapi keren banget tuh berarti. Keren. Maksudnya kan
pitch suara cewek dan cowok kan beda ya pitchnya ya kan. Tapi bisa gitu loh. Bisa. Ya kan? Tapi kalau untuk itu di Indonesia juga ada loh. Siapa? Yang cowok suaranya cewek banget, voice actor gitu kan. Ya nggak voice actor sih, mungkin ini bisa dipakai sampai sehari-hari sama dia. Lucinta Luna. Nggak ikutan. Gua nggak ikutan. Ya, tapi dia juga kan, maksudnya Iya. bisa suara secewek itu. Iya betul. Ada tekniknya loh itu. Ada tekniknya. Itu Pernah dibedah kan? Pernah. Sama content creator itu. Pernah dibedah teknik suaranya kan. itu kan si anaknya Pak Deddy. Itu gimana ya? Kayak waktu yang dibedah kan katanya nafas sama ngomong tuh harus bareng. Bisa kayak bisa dilatih ya. Susah. Berarti ya itu maksudnya bakat dong berarti. Bakat yang harusnya dipendam sih. Terus kita gali. Pendem. Ya tapi untuk di Roro Lucinta Luna, tapi emang keren banget sih. Keren. Keren tapi keren banget sumpah. Itu keren banget. Kamu effort. Effort itu bakat maksudnya. Iya. Maksudnya bakat emang susah. Iya. Saya juga nggak bisa. Hah? Iya, saya aja nggak bisa. Iya. Itu susah loh, Pak. Susah. Iya. Balik lagi ke ini aja AOE aja. Iya. Biar aman. Biar aman. Aduh. Berarti dia cowok, apa voice actor cowok, Iya. spesialis suara cewek. Berarti harusnya ada kebalikannya juga dong, yang dia cewek, tapi spesialis suara cowok. Pernah ada nggak? Atau denger gitu? Saya belum pernah denger sih Pak, tapi rata-rata kalau misalnya karakternya anak kecil, ya kan, yang isi suaranya cewek. Oh cewek. Iya, kayak ini. Oh enggak, ada yang itu juga. Apa namanya? Ngisi suara cowok gitu. Mushoku Tensei, si Rudeus itu ngisi suara cewek Pak. Oh si Rudeus. Iya, si Rudeus itu pengisi suara cewek Pak. Dari yang kecilnya sampai ke yang dewasa nikah sama Sylvie, ya, itu tuh masih pakai voice actor cewek Pak. Yang beda tuh apa suara hatinya, suara asli dari dunia lainnya tuh itu suara cowok. Suara cowok. Gitu. Tapi pengisi suara S sama Naruto dia cewek juga loh. Ya, Naruto. Oh iya, nenek-nenek kan. Oh iya Naruto nenek-nenek. Iya Naruto nenek-nenek. Naruto, One One Piece, Luffy ya, si Luffy sama ya. Goku. Goku. Iya kan? Yang cowok sendiri Bleach. Iya beli. Lu ini es kecap. Hah? Es kecap. Es kecap. Es kecap. Iya. Pokemon yang nggak pernah menang itu kan? Iya betul. Tapi menang akhirnya Pak. Akhirnya ya. Akhirnya Setelah puluhan tahun ya. berpuluh tahun. Bisa Pak. berpuluh tahun. Setelah berpuluh tahun kan, umurnya tetap 10 tahun juga kan? Iya betul. Setak gitu. Itu berarti Akhirnya menang, Pak. Dunia voice actor luas ya. Wah luas Pak. Luas banget dong. Gitu, Pak. Ini dari suara-suara mereka bikin kita nonton anime tuh lebih meresap, Meresap. Betul. lebih bisa nikmatin scene, bisa ngerti ini scene tuh sedih. Gitu. Ini scene tuh epic, ini scene kita harus marah. Kayak momen-momen ini lah, anime-anime sport Iya. kan kayak Haikyuu. Ngomongin voice actor cewek Pak, ya kan? Saya juga punya satu nama Pak, yang Melekat di hati? Melekat Pak, di kuping Pak. Oh, di kuping, bukan di hati. Bukan di hati. Ya itu buat isi saya aja. Selamat. Soalnya itu ditonton ya. Ibu, ya Bu. Siapa nih? Sampai melekat di kuping. Halo Kang Gubeng itu ada Pak. Ini salah satu voice actress senior juga. Senior. Ya kan? Yang sampai dia tuh pernah ikut turnya karena dia punya lagunya gitu. Dia jadi pengisi ini ya, opening juga. Oh, Gitu. Oh. Ya kan? oh jadi dia ngisi opening anime ya. Ya. Sama- Bukan opening sih, ending. Oh, ending. Endingnya, tapi itu endingnya eye-catching banget. Semua PW Gumi pasti tahu PW Gumi yang lama. Apa tuh? Ya kan? Itu animenya Bakemonogatari Pak. Oke, pakai Iya, monogatari. dengan voice actress-nya adalah Mbak Hanakana. Mbak Hanakan. Hanazawa Kana itu itu beneran Pak. Justru kalau dulu saya nyari anime udah lihat voice actress-nya dia, saya tonton Pak. Asli Pak. Enggak peduli studio mana tuh. Gak peduli studio mana Pak. Gak peduli ceritanya apa. Gitu kan, yang penting heroinnya ini. Gitu kan. Gua tonton. Ini pengisinya Mbak siapa tadi? Hanazawa Kana. Hanazawa Kana. Nonton pakai earphone.
Enggak sampai side gitu juga. Ya, barangkali sampai tinggi kan. Waduh. Gila juga. Bentar nih di Bakemonogatari ya, endingnya yang itu, yang kasus sebadan sisik ular. Iya betul. Dia ngisi suara si Sengoku Nadeko. Ya, dia juga apa namanya? Pengisi suara dari waifu apa namanya? Dulu yang pernah jadi perebutan orang. Waifu jadi rebutan orang. Iya, Pak. Itu waifu tukang kue, Pak. Waifu tukang kue. Iya, Pak. Tukang kue. Waifu war pertama yang melegenda, Pak. Luar melegenda. Iya, Pak. Si rambut pirang panjang itu kan? Iya, tapi bukan pirangnya, Pak. Bukan yang tukang kuenya. Yang tukang Pak. kuenya yang pendek ya. Onodera Kosaki. Onodera Kosashi ya. Kosaki. Oh, Kosashi bukan Onodera Kosashi. Kosasi lagi. Tapi ya itu waifu batu dulu ya. Legenda Legenda sekali. banget. Legenda banget. Epic banget tuh. Iya, Pak. Karena sampai di akt terakhirnya tuh nggak dijelasin ini dekatnya sama siapa. Sama siapa? Iya, the real waifu battle pertama itu, Pak. Kalau Pak Wigumi yang mau nonton ya mau tahu itu dari anime Niseko ya. Niseko. Ya. Kalau pengen Anime nyari kunci. Iya nyari kunci. Pengen merasakan Waifu war yang dulu. Tapi kayaknya mungkin sekarang nggak relate ya. Untuk ibu-ibu sekarang ya waifu battle gitu. Tapi banyak yang di itu, Pak. Banyak yang di referensikan ke anime lain gitu loh. Kayak misalnya Boku Tachi Benkun Dakinai gitu itu kan waifu war juga. Tapi yang menangnya kan yang hitam. Iya. Kenapa harus spesifik warna gitu. Ya kan karena emang dia paling uniknya kan di Iya. gitu kan. Di hitamnya kan. Iya. Itu pilihan autor. Iya, pilihan Cuman autor. karena autornya kasihan sama fans yang lain, jadi dibikin alternatif ending. Alternatif ending. 5-5-nya dapet. Betul. Ya. Terus yang masih jalan seasonnya sekarang walaupun manganya udah tamat ada yang Kembar 5. Kembar 5. Iya. Si quintuplet itu loh. Iya. Ya kan? Yang Keluarga. bahe 0 ya. Badan hebat otak 0. Iya. Ini tapi di Kembar 5 itu ya. Pilih siapa? Waduh. Kalau disuruh milih ya, Pak ya. Iya. Sebenarnya saya tuh memilih yang ketiga, Pak. Yang Miku, Pak. Miko. Iya, Pak. Aus ya? Hah? Itu kayak jadi Waifu mainstream sih. Pak. iya, waifu Miko. Mainstream, ya kan? Tapi entah kenapa adem aja gitu, Pak. Ya adem dong, kan teduh, gede kan. Enggak ke situnya, Pak. Karakternya, gitu kan. Sama voice actornya juga pembawaannya kan bagus. Tapi saya belum nonton sampai selesai lah anime itu. Karena capek lihat rambut pink di mana-mana. Waduh, iya bener sih, Pak. Capek, Pak. Capek, Pak. 5-5-nya gitu tuh. Tapi itu lebih baik sih, Pak. Daripada anime yang open ending, Pak. Open ending. Iya, Apa tuh? Waduh, Pak. Yang tidak jelas kemana itu, Pak. Ya, endingnya sama siapa itu gak jelas, Pak. Open ending, Pak. Aduh. Real sih itu. Real autornya menjaga tidak sampai perpecahan darah ya, Pak. Ya, open ending kan. Kayaknya nggak perlu disebutin animenya ya, udah pernah tahu ya. Nggak perlu. Udah pernah tahu ya open ending. Nggak perlu. Ya, kalau yang nggak tahu berarti Anda terselamatkan ya. Selamatkan. Kalau Anda nggak tahu berarti terselamatkan. Cukup yang tahu aja. Tahu aja. Iya, tahu aja. Kadang yang tahu pun pengen ngapus ingatan Pengen gitu ngapus soal ingatan, anime Pak. itu. Tapi ya memang, Pak, tidak dipungkiri, Pak ya, karena peran voice actor ini sangat berpengaruh dengan perkembangan karakter gitu kan. Apalagi kalau misalnya yang sangat profesional itu kan ketika dia bahkan di dunia nyata pun dia sampai ke bawah gitu karakternya gitu. Ke bawah di dunianya Ke tuh. bawah nyatanya. Jadi dari beberapa karakter yang dipunya gitu kan, yang pernah dimainin gitu kan, itu membentuk karakter dia bahkan, Pak, gitu ya kan. Berarti kayak nggak jauh sama aktor yang biasa juga kan? Iya. Ya, aktor biasa itu kan kadang berperan sebagai apa itu ke bawah sampai ke kehidupan sehari-harinya. Iya, betul. Yang Reza lagi itu. Iya, itu. Betul, itu film ya. Itu film Indo ya, Begumi ya, bukan anime ya. Ini voice actor kayak ini sang
saya pernah tahu juga ya voice aktornya dari si Eren kan. Ya. Tapi si Eren waktu adegan scene di animenya yang dikurung di gua itu Ya. kan dia sampai ngegigit tangannya sendiri kan. Iya. Dia apa? Karena di adegannya si Eren di mulutnya tuh kayak ada batang besi. Biar dia nggak bisa berubah jadi Titan tuh. Titan. Nah si voice aktornya tuh sampai ngelakuin hal ekstrim biar suaranya masuk pas. Dia ngegigit tangannya sendiri, Pak. Wah. Totalitas sekali, Pak. Totalitas sekali tuh. Iya. Ini suara sampai Kirain pakai bambu Nezuko. wah. Bambu Nezuko nggak dilepas-lepas kan ya? Iya, jigong. Tapi berarti kalau nggak ada voice actor nih, tuh anime nggak bakal sekeren sekarang. Kalau sekarang. Nggak bakal sampai sekarang tuh anime-anime. Jadi kita kayak harus menghargai para voice actor Betul. dan voice actress ya. Terlepas dari kadang kita nggak cocok nih sama si dia ngisi suara ini kok nggak sekeren kemarin. Ya. Tuh. Tapi memang kadang permintaan dari studio juga kan. Betul, ya. Harus kayak gini nih karakternya. Karena kalau misalnya karakter yang nggak cocok gitu kan, voice actor nggak cocok sama karakternya pun sampah gitu, Pak. Iya. Hah, betul. Kayak kurang ya. Kurang gitu kan. Apa ya? Kalau misalnya PW Gumi yang mau tahu struggle-nya nyari suara apa yang pas buat animenya, ada anime yang cocok, Pak. Apa tuh? Anime yang kalau misalnya bahas pembuatan anime, Pak. Gitu. Anime Shirobako. Oh, Shirobako. Oh. Itu kan dari awal pembuatan sampai animasinya sampai apa namanya? Kayak animationnya, gitu kan, gambar-gambarnya, gitu kan, sampai ke pencarian voice actornya, audisi dan lain-lain, gitu kan, itu benar-benar struggle itu, Pak. casting apa ya? Casting apa segala macam itu udah jelasin semua di situ, Pak. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin anime, nonton Shirobako. Iya, kita suruh baku tuh. Bisa Iya, tuh, pengen bisa buat tahu. referensi tuh. Dan itu juga apa namanya buat ngelipakin gitu kan orang-orang yang bikin anime cuma gambar-gambar doang. Nah. Itu loh. Bacot tuh mulut. Bacot tuh mulut. Susah. Ini bikin gerak tangan gini aja. Itu susah. Gini dah, jangan itu. Bikin anime model ekstrim aja susah. Walaupun pakai CGI. Iya, tapi tetap susah, Pak. Susah, Pak. Walaupun emang ya susah buat dilihat juga kan. Iya. Tetap di bawah ya. Mereka kan jadi standar lah. Sejelek-jeleknya anime model kayak X-Arm yang ya begitulah, tau lah. Iya. Anda kan. Itu tetap susah, Pak. Jadi susah. Ada effortnya di situ. Ada Pak. effort atau Walaupun ya nggak inilah. lihat. Atau kayak ini. Tebate kan. Iya. Itu kan pada minta dibikin ulang karena animasinya jelek banget. Iya. Animasinya itu tetap susah loh. Susah itu, Pak. Karena nggak segampang kok jelek bikin ulang. Tuh banyak kayak apa ya? Orang-orang di balik itu yang harus ikut Yang harus struggle gitu kan, yang ngulangnya harus kayak gimana. ulang kayak gimana, ini gimana sih pengennya gitu kan. Belum di budget kan. Iya. Belum di apa. Belum casting ulang. Nah, casting ulang. Ya. Casting ulang FA-nya aja kan pasti banyak tuh. Banyak. Duit lagi. Dua. Masalahnya sih di situ ya, duit lagi. Iya, duit Di lagi. budget lagi ya. Deh. Apa tuh? Ujungnya duit. Tapi juga gini apa namanya untuk VS sendiri itu ada itunya, Pak ya. Ada apa namanya? Kayak penghargaannya gitu. Oh, Pak. nominasi-nominasi gitu. Nominasi-nominasinya. Ya kan? Nah, Yang paling deket tuh kemarin ya? Iya. Dari Crunchyroll ya? Crunchyroll. Dari Crunchyroll. Iya kan? Apa sih itu? Sebagai streaming anime legal pertama. legal. Awalnya nggak legal ya mereka kan? Awalnya iya sih. Iya, awalnya legal kan. Nah, tapi akhirnya dia legal. Melegalkan diri. Melegalkan diri. Melegalkan diri. Itu tapi sempat disinggung sama platform lain kan? Iya betul. Iya, sempat disinggung kan. Nah, Platform mana ya itu ya? Lupa ya tadi. iya. Tadi terus disinggung. Yang alfabet itu ya. Iya, alfabet betul. Disinggung sama Kedua alfabet. Alfabet. Tersinggung kan. Wah, kita mah ya udah legal-legal aja. Jangan dari ilegal jadi legal. Iya. Nah, itu. Tapi kayak dia tuh situs bisa disebut situs legend juga kan si Crunchyroll. Iya, legend Crunchyroll. Crunchyroll. Itu ya berkat dia kita bisa nonton anime legal. Iya kan? Berkat dia Sebelum adanya Muse. Iya, sebelum adanya Muse, Aniwan, Iya. Aniwan Indo. Tuh sebelum itu kita nonton di Crunchyroll. Iya. Crunchyroll. Masih gratis ya. Masih gratis. Masih gratis. Sekarang bayar. Berbayar sekarang. Mahal lagi. Mahal lagi subscription-nya kan? Iya. Tapi kemarin ya di tanggal 25 Mei 2025 Crunchyroll ngadain
Anime Nominasi. Award. Iya, Anime Award ke-9. Ya. Dan selain nominasi kayak Anime of the Year yang dipegang sama Anime Arsenal ya. Iya. Terus kayak grafik terbaik, di situ pun ada nominasi voice actor terbaik. Wah. Gitu kan. Di tahun itu ya? Di tahun itu. Di tahun ini sekarang lah. Di tahun 2025. Belum Di tahu kan. semester pertama berarti ya? Iya, semester pertama. Iya. Di 2025 mungkin di 2025 akhir atau 2026 bisa berubah lagi ya. Iya. Gitu kan. Kalau di nominasinya tuh dipegang sama si Yang kelima dulu ya? yang kelima. Nggak ada 6, ada 6 Pak, soalnya. Ada 6 ya? Ada 6. Ada 6 dari Yang keenam tuh si ternyata Okarun ya. Okarun, yang pengisi suara Okarun. Pengisi Takakuraken. Takakurake. Takakuraken. Ya kan? Iya, jadi peringkat yang nggak tahu sih ini peringkat keberapa ya. Tapi pokoknya dipegang sama si Natsuki Hanae. Iya. Pengisi dari suara si MC-nya itu ya. Iya, Si Okarun, MC-nya. Ya, Saya nggak tahu. Takakura Okarun. Ya, yang kehilangan biji. Jadi tujuan dari itu mencari biji Okarun. Terus sama ada dari ini anime yang saya akan nonton lagi karena ceritanya sampah. Nungguin Messi. Iya. Karena ngapain masuk dungeon cuma buat masak. Yang dimasak malah koin, Iya. tulang, armor gitu tuh. armor masak. Rasanya kayak ayam. Iya, diamond. Tapi manganya epic loh, Pak. Manganya? Iya, manganya bagus, Pak. Kok animenya sampah ya? Adaptasinya. Seenggaknya nggak separah X Amba. Iya, tetap karakter. Itu dari Dungeon Messi karakter apa sih namanya? Marcel Donato. Yang diperanin sama Sayaka Sayaka. Sem. Sebongnya, bro. Ini siapa yang bikin prompter anjing? Tulisannya kecil-kecil banget. Oke. Nah, kan kelihatan tuh. Ya. Maaf ya, mata-mata udah tua soalnya ya. Terus nominasi selanjutnya Ya. dari anime yang sama, ya kan? Dungeon Messi. Bukan, yang sebelumnya. Oh, Dandanan lagi. Ya, Dandanan lagi. Yang sekarang heroin utamanya yaitu dari Momo Ayase, ya kan, dari VA-nya tuh Shion Wakayama. Sian Makaya. Oke. Nah, dia dari ini anime apa nih? Itu belum nonton ya? Ini saya juga asing-asing. Brave Bang Bravern. Kalau Gumi ada yang tahu bisa sepertinya di komen ya itu anime tentang apa bareng. Ya. Tentang Mecha. Oke, skip. Sam. Oke, skip, makasih. Ayo nggak suka Mecha doang. Ya, VA-nya tuh Kenichi Suzumuro. Jadi Suburo di situ berperan sebagai drivernya ya. Ya. MC-nya apa? MC. robotnya. Oh, robot. Oh. Hah? Robotnya punya personality. Robotnya punya personality. What the Waduh. Oh, kayak ini. Kayak apa? Enggak sih. Darling in the Franxx juga enggak. Robot-robot aja. ini yang punya robot yang punya kepribadian tuh Otome Game. Oh iya. Otome Game si Luxionnya punya punya personality. Ya. Bayangin kau bestian sama robot. Robotnya orang Megazord ya. Robot Megazord ya. Iya Megazord. Dan dia bestie sama kau. Bangsat, apalagi Apalagi itu anime. anime jelas. Nih lanjut aja deh dari anime Ya, anime paling adem satu tahun ini. satu tahun ini. Paling adem adem. satu semester ini. Ya, Ya, paling adem. paling adem kan? ya. Isinya Anime. cuma jalan-jalan. Jalan-jalan, flashback, Flashback, ya makan. kan? Ya, kira-kira si hero bakal ngapain? Nggak jelas kan dia cuma jalan-jalan kan. Karena Iya. si di ceritanya ini after apokalipsnya. After Apocalypse, ya kan, Post menceritakan apokalipsnya. anime fantasi yang alurnya tuh maju mundur. Maju mundur. Ya. Tapi dimulai dari setelah si pahlawannya ini meninggal dan Raja Iblisnya udah hilang. Udah hilang. Udah selesai. Udah jadi raja kok. Nah, konfliknya udah selesai lah. Udah selesai gitu kan. Jadi cuman mengenang, istilahnya mengenang. mengenang. Gitu kan? Itu kalau di Facebook report mengenang. Tapi kan kayak jadi buat orang-orang yang kayak PBB Gumi ya, siap. Barangkali ya, kalau semisal nonton anime yang ngalahin Raja Iblis lah, mereka ngalahin Raja Iblis ngapain sih? Iya kan? Iya. Kan ada saat kadang pertanyaan-pertanyaan itu muncul loh. Setelah Raja Iblis kalah, mereka nih ngapain? Iya. Kehidupan Karena sehari-harinya kebanyakan gimana? kan kalau anime fantasi kan tujuannya ngalahin Raja Iblis. Iya. Raja Iya Iblis kalah selesai udah Selesai animenya. udah animenya. Nah, ini menceritakan setelah kehidupan setelahnya, Pak. Gitu. Setelahnya. Yaitu adalah the one and only, Pak.
Majono tabi-tabi. Bukan anjing. Bukan. Tapi Emang itu jalan-jalan juga, Iya, kan? Tapi nggak gitu, anjir. anime show Sono Free Ren. Susono Free Ren. Sono Free Ren. Bahasa Inggrisnya Free Ren Beyond the Journey End. Journey End. Setelah journey-nya selesai. Iya, setelah journey-nya selesai. Itu anime itu ya, anime paling adem ya dari tahun kemarin ya. Emang iya sih adem banget sih. Ya? Adem banget. Adem banget. Dan anda nonton kayak 10 menit kemudian tidur hilang. Iya. Hilang saking ademnya ya. Iya. Saking ademnya. Itu buat para penonton speedrun ya, itu tidak disarankan. Nggak disarankan. Nggak disarankan. Disarankan. Itu anime dari Free Ren ya, dari si dan pengisi suaranya dari si Free Ren itu sendiri. Iya, dari Free Ren itu Dari sendiri, sendiri, dari dari- Atsumi Tanezaki. Atsumi Tanezaki ya. Dan yang terakhir ini Anime dari MC heroin yang paling sigma. Saling Sigma dan malesan. Hah? Malesan. Malesan, kayak- Malesan. Fuck up lah, ada masalah gitu. Iya. Gue gak mau ikut-ikutan anjing. Kamu ikut-ikutan. Tapi selalu kena. Oh, kena. Nah, ini anime yang apa namanya tidak badass gitu kan, dingin tapi tidak kejam. Iya, betul. Betul. Itu cocok betul. buat karakternya. Cocok nih. ini. Dia dingin tapi tidak kejam. Dingin tapi tidak kejam. Dia tidak kejam. Iya. The one and The only. one and only. Tapi karakter dia ya sebelum kita nyebutin siapa nih, Hmm? dia boleh dicontoh, Pak. Tidak boleh dicontoh. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Dia durhaka sama bapaknya. Nggak salah. Kenapa banyak kontak? Tapi kan bapaknya dia nggak tahu loh Iya. kondisinya bahwa si mendiang nggak belum mati ya. Belum. Si istrinya ini lah hamil gitu. Dia nggak tahu kan. Sedang kayak belajar kan di negeri jiran dulu ya. Pulang-pulang tahunya dia cuma dikasih sekantong kantong resek anjing. Kayak sebuah pesan kantong isinya potongan jari anak kecil kayak segini. Iya. Kayak tai rumah kecil hitam. Sama satunya segini kan. Cuman kan dia udah ngerti itu potongan jari apa. Iya. Nah, dia pun nyari-nyari kan sebenarnya di cerita itu, cuman memang nggak ditunjukin aja. Nggak tunjukin. Ditunjukinnya emang sifat kayak tainya aja ya. Iya. Si bapaknya ya. Pakai tainya aja. Nggak bisa ngeliat orang kan. Iya. Ngeliat orang semua mukanya gepeng. Nggak salah. Gepeng. Udah kayak acara yang bungkus kan hitam putih. Naas banget. Naas banget. Ya, dari anime Hitori no Kusuriya. Hitori Goto Kusuriya. Iya. Kusuriya no Hitori Goto. Nah, itu. Ya kan? Kebolak-balik banget. Iya, betul. Dari si MC-nya. MC-nya si Mau. Mau. Ya kan? Aoi Yuki. Aoi Yuki. Tuh, jadi kayak nominasinya. Cuman saya nggak tahu nih. Ini keberapa? Anda nggak bikin Iya, saya bikin skrip ya. Nggak tak tulis. Anjing, copy paste. bangke emang. Tapi sih ini urutannya deh. Udah dari si Aoi Yuki dulu. Iya. Sampai ke enamnya si Natsuki Hanae. Iya, terus ke Hanae. Oke. Nah, untuk PW Gumi ya, kalau misalnya kalian punya favorit kalian gitu kan yang bikin kalian tuh demen gitu kan sama karakternya, gitu kan suka sama karakternya, Suka, ya kan? Dan suka juga sama Desahannya? Enggak. Oh enggak. Ya, suka juga sama voice actornya gitu ya. Silakan komen di kolom komentar gitu kan. Biar bisa kita hujat orang. Atau mungkin kan kita UPMU bakal bentar lagi punya Discord nih. Ya. Bisa tuh yang merasa atau pede dan memiliki bakat sebagai FA, voice actor. Bisa nih ikut nih Discord kita. Nanti kita di situ bikin acara, Pak. Kita Apa bikin. casting? Casting. Ya enggak, kita fun aja. Ya. Kita main role play, Ya. karakter apa. Kita ngisi suara dari Dojin. Oke, PW Gumi. Jangan lupa langsung ngirim. udah desah ya. Ini kita udah masuk jam malam nih, kawan-kawan ya. Jadi udah blank. Nggak jelas. Oke, terima kasih udah nonton. Ya kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga bunyiin loncengnya. Iya, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video kayak tai kayak gini ya dari kita ya. Oke, Bye Bumi. Bye, arigato gozaimasu buat yang udah nonton.